في هذا الصباح المبارك. والآن نصل إلى فصل جديد وهو أركان الإيمان. Jadi iman itu memiliki 6 pokok. Kalau ditanya, ta'rif al-lugha wa istilah, definisi secara etimologi dan epistemologi. Al-iman lughatan mutlaqut tasdiq, sawa'an kana bima ja'a bihi an-nabiy aw bi ghairihi syar'an. التصديق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما علم من الدين بالضرورة لا مطلقا. Kemudian maratibul iman khamsah, tingkatan iman itu ada. Kalian harus punya tingkatan iman. Rukun pertama beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah dengan meyakini bahwa Allah adalah zat sempurna yang memiliki kesempurnaan tanpa batas. Beriman kepada Allah dengan meyakini secara terperinci bahwa Allah adalah zat yang maha ada, al-mawjud, maha terdahulu, al-qadim, maha abadi, al-baqi, maha berbeda dari yang bersifat baru, mukhalafatun lil hawadithi, tidak butuh pada apapun, maha esa, al-wahid, maha kuasa, al-qadir, ya, maha berkehendak, al-murid, ya, maha mengetahui, al-alim atau al-alim, maha hidup, al-hayy, maha mendengar, as-sami', maha melihat, al-basir, maha berbicara, al-mutakallim, ya, sami'an, basiran, mutakalliman, ya, mutakalliman, ya. Rukun kedua beriman kepada para malaikat. Meyakini bahwa para malaikat adalah satu ciptaan Allah yang berasal dari cahaya. Makanya malaikat itu kerjanya baik. Kenapa? Diciptakan dari cahaya. Nggak ada malaikat yang tidak baik. Malaikat itu mengerjakan apa yang diperintahkan Allah. Kalau pekerjaannya malaikat Zabaniyah itu, ya, apakah dia tidak baik? Tidak baik. Baiknya malaikat Zabaniyah itu menjalankan perintah Allah. Kalau kata Allah itu 1000 kali pukulan, 10 kali tidak dikurangi, tidak ditambah. Dipukul malaikat Zabaniyah. Jadi kalau kalian misalnya ada yang bangun, itu agar kamu nanti di akhirat tidak dipukul oleh malaikat Zabaniyah. Karena doa Zabaniyah. Itu ciptaan Allah yang berasal dari cahaya. Yang kedua, makhluk metafisik yang tidak berjenis kelamin, bukan laki-laki, bukan perempuan, dan bukan pula memiliki kelamin ganda. Jangan sampai ada yang bilang jamaah mudzakkar salim, jamaah mana salim, jamaah khunsa salim. Nggak ada jamaah khunsa salim, kan? Jamaah khunsa salim isinya walia-walia semua, ya. Dan sampai ada yang berperilaku seperti walinya. Yang ketiga, tidak memiliki ayah ataupun ibu. Malaikat tidak punya ayah ataupun punya ibu. Kalau kamu punya, faktor siapa ayahmu? Bulan. Banyak. Fikri siapa ayahmu? Bulan. Rizki Rahayu siapa ayahmu? Bulan. Ya? Siapa namanya? Baiklah, siapa namanya? Bulan. Ya? Jadi pasti, kan namanya manusia pasti ada ayah. Kalau malaikat, siapa yang mereka Jibril? Yang begini Mikail mana? Bukan. Ya. Makhluk Allah yang jujur dalam menyampaikan apapun yang berasal dari Allah, malaikat. Tidak makan juga tidak minum, tidak menikah juga tidak memiliki keturunan. Dan sampai masih nama Mikail keturunan malaikat. Ada. Ya. Punya anak. Siapa namanya Pak Israfil? Tuh, dia keturunan malaikat pencabut nyawa. Kasih nama jangan aneh-aneh, kasih nama biasa, ya, seperti dicontohkan Nabi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abdul Aziz. Jadi setiap amal perbuatan mereka tidak melalui catatan amal, karena pada prinsipnya mereka yang bertugas
mencatat. Malaikat. Sini malaikat siapa? Sini Roh. Sini Raqibun Atid wa Atid Raqib Atid. Jadi kalau mau buat salah ditulis sama yang di sini malaikat Atid. Kalau mau berbuat baik harus sini malaikat Raqib. Makanya hati-hati, jangan dikira kamu nggak diingat, pasti diingat. Sepandai-pandainya burung terbang pasti jatuh juga. Sepandai-pandai tupai melompat pasti jatuh. Nggak pasti ada ujungnya. Mendingan ngelakuin kebaikan. Kalau ngelakuin kebaikan, wah, kalau kena ujungnya pasti baik. Kalau ngelakuin keburukan pasti ujungnya buruk. Maka jangan dekat-dekat dengan keburukan. Ya. Yang ketujuh, mereka juga tidak dihisab karena mereka yang diberikan tugas untuk menghisab. Amal perbuatan mereka juga tidak ditimbang karena mereka tidak memiliki catatan dan keburukan, tidak memiliki cacat dan keburukan. Mereka akan dibangkitkan bersama bangsa jin dan manusia. Mereka akan memberikan syafaat pada anak cucu Adam yang bermaksiat. Kaum muslimin akan melihat mereka di surga. Mereka akan masuk ke dalamnya dan merasakan nikmat dengan kehendak Allah. Berlaku hal yang sama juga untuk para bidadari al-hur dan anak-anak al-wildan yang berada di surga. Masya Allah. Paham ya? Kita kalau punya meyakini, punya iman kepada malaikat, insya Allah perbuatan-perbuatan kita menjadi perbuatan yang dahsyat, kebaikannya didapatkan. Betul? Apakah malaikat mengalami kematian? Semua malaikat akan mengalami kematian setelah tiupan sangkakala pertama, kecuali malaikat penjaga arsy dan 4 penghulu malaikat. Empat penghulu malaikat. Yang satu malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu, yang kedua Israfil yang meniup sangkakala, yang ketiga Mikail yang menurunkan hujan dan rezeki, yang keempat malaikat pencabut nyawa. Kematian akan menghampiri mereka setelah nafkhah. Apa? Nafkhah. Apa nafkhah itu? Tiupan sangkakala. Rukun ketiga, beriman kepada kitab Allah. Artinya, percaya bahwa seluruh kalam Allah yang diturunkan kepada para rasul dan apa yang ada di dalamnya benar dari sisi Allah. Nah, makanya jangan sampai kamu kurang keyakinanmu terhadap Al-Quran. Ya. Jangan sampai kurang keyakinanmu kepada Al-Quran. Kalau kurang keyakinanmu pada Al-Quran, berarti kamu tidak mempercayai rukunnya ketiga ini. Baik yang diturunkan dalam bentuk lauh seperti yang diberikan kepada Nabi Musa, Taurat, atau yang didengar seperti yang terjadi pada malam Mi'raj, atau dari balik hijab seperti yang terjadi pada Nabi Musa di Bukit Tursina. Ya. Sebelumnya itu semuanya itu kita tahu di dalam Al-Quran. Al-Quran sampai saat ini tidak ada yang mampu untuk merubahnya. Yang dijaga oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami pula yang menjaga. Kemudian, sebetulnya jumlah kitab dan suhuf tidak ada yang mengetahuinya secara pasti. Tapi kita hanya diwajibkan untuk mengetahui 4 kitab yang Allah turunkan. Kemudian perkara ketiga Mi'raj, 3 perkara ketika Mi'raj. Ya. Apa? 3 perkara yang tahu Mi'raj. Mi'raj itu Nabi diberangkatkan dari mana? Diberangkatkan dari mana? Dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, ke atas. Sayyi'atin falam ya'malha lam tuktab syai'an fa in amilaha kutibat sayyi'atan. Perhatikan. Hai Muhammad, ya. Ini hadis Muslim. Hai Muhammad, sungguh salat yang 5 waktu sehari semalam itu setiap salatnya dilipat gandakan 10 sehingga setara 50 kali salat. Kan
Siapa yang beriman kuat melakukan kebaikan tapi tak jadi melakukannya, dicatat untuknya 1 kebaikan. Kalau dia mengamalkannya, dicatat untuknya 10. Siapa yang melakukan berkeinginan kuat melakukan keburukan tapi tak jadi melakukannya, tak dicatat apapun padanya. Kalau dia melakukannya, barulah dicatatkan 1 keburukannya. Nah, kalau berniat buruk segera buang. Ya, kalau niat baik segera laksanakan. Dia berlipat ganda. Ya. 3 perkara ketika Mi'raj. Yang kedua, penutup surat Al-Baqarah. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya, dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Nah, itu penting, itu orang beriman. Kami dengar, kami taat. Dan mereka berdoa, alhamdulillah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkau tempat kembali. Allah tidak memberi seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala dari kebaikan yang diusahakannya, dan ia mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri maaflah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Ada 3 perkara ketika Mi'raj adalah ampunan bagi mereka yang tak pernah menyekutukan Allah. Makanya jangan pernah kamu hidup kamu menyekutukan Allah. Diriwayatkan Al-Bukhari Muslim bahwasanya Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, "Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi thawbun abyad wa huwa na'imun, thumma ataituhu wa qad istayqa faqala ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mata 'ala dhalika illa dakhala al-jannah. Qultu wa in zana wa in saraq qala wa in zana wa in saraq. قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق على يوم أنف أبي ذر. وكان أبو ذر إذا حدث بهذا قال وإن رغم أنف أبي ذر. قال أبو عبد الله هذا عند الموت أو قبله إذا تاب وندم. وقال لا إله إلا الله غفر له. Ya, Abu Dzar datang kepada Rasulullah SAW, wa alaihi thawbun abyad. Pakai kain putih. Rasulullah SAW dalam keadaan memakai kain putih dan sedang dalam keadaan istirahat. Tsumma ataituhu wa qad istayqadha. Kemudian saya datang beliau dalam keadaan bangun. Faqala ma min 'abdin qala. Lalu beliau bersabda, Rasulullah, tidak ada seorang hamba yang berkata la ilaha illallah kemudian dia meninggal atas kalimat la ilaha illallah itu, maka dia masuk surga. Aku bertanya, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina dan mencuri. Qala wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina dan mencuri. Ini jangan sampai dijadikan alasan kalian untuk berzina dan mencuri ya. Qultu, aku berkata lagi, wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina. Qala wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina dan mencuri. Qultu wa in zana wa in saraq, walaupun dia berzina dan mencuri. Qala wa in zana wa in saraq ala rawmi anfi Abi Dzar. Wa kana Abu Dzar idza hadatha bi hadha qala wa in raghima anfu Abi Dzar. Ya. Qala Abu Abdullah hadha 'inda al-maut. Ini pada saat meninggal atau qablahu atau sebelum meninggal apabila bertaubat dan menyesal. Syarat bertaubat. Tapi saya mau berzina sekarang, nanti taubatnya kalau sudah 40 tahun. Memang kamu jangan hidup sampai 40 tahun. Dan maka beriman dari sekarang. Wa qala la ilaha illallah ghufran. Apa yang termaktub dalam surat Ibrahim? Apa yang termaktub dalam surat Ibrahim? Min hadits Abi Dzar qala qultu ya Rasulullah fa ma kana suhbu Ibrahim
kanat kulluha amthalan ay qismatan ta'limiyatan wajizah. Ya, yang dimaksud, yang termaktub dalam surah ini adalah untuk membela orang yang dizalimi. Kemudian pembagian waktu untuk seorang hamba, waktu untuk memohon pertolongan kepada Allah, ada waktu untuk berintrospeksi, ada waktu untuk berpikir tentang ciptaan Allah, ada waktu untuk makan dan minum memperkuat fisik untuk ibadah. Ingat, makan dan minum memperkuat fisik untuk apa? Ibadah. Perhatikan, tidak tamat kecuali 3 hal. Berarti tamatnya hanya 3 hal. Apa itu? Menyiapkan bekal untuk hari akhirat sebanyak-banyaknya. 1. Yang 2, menyiapkan bekal hidup secukupnya dan merasakan kenikmatan hidup selama tidak berjalan dalam hal yang diharapkan. Jadi tamat ya, yang boleh hanya dalam 3 hal. Kalau dalam Quran disebutkan tamat mencari ilmu, tamat mencari ampu, tamat mencari keridhaan dan karunia Allah. Ya. Kemudian apa yang termaktub dalam suhuf Musa? Min hadits Abi Dzar qala qultu ya Rasulullah ma kanat suhuf Musa qala kanat kulluha ibarat aw ibrah. Ibarat itu pelajaran. Ya, pelajaran ada cerita seperti Al-Qur'an, ada kisah, qisas. Minha ajibtu liman ayqana bil mauti kaifa yafrah. Aku takjub kepada orang yang yakin pada kematian, bagaimana dia bahagia di saat dia mati. Ajibtu liman ayqana bin nar kaifa yadhhab. Ya, aku takjub kepada siapa yang meyakini adanya api kaifa yadhhab. Bagaimana dia tertawa. Ajibtu liman yara dunya wa tuqallibuha bi ahliha kaifa yatma'innu ilaiha. Ajibtu liman ayqana bil qadar thumma yat'ab. Perasaan ini aku nih dari orang yang yakin kepada takdir, kemudian dia bercapek-capek. Wabinas kaifa yarda. Bagaimana dia? Ajibtu liman ayqana bil hisab thumma la ya'lam. Kemudian aku perasaan terhadap orang yang yakin kepada hisab tapi dia tidak berbuat apa. Wa bil tawrati ya ibnu adam la takhaf min sultan. Ini penting nih. Ya ibnu adam la takhaf min sultan, ma dama sultani baqin wa sultani baqin la yanfad. Wahai anak cucu Adam, janganlah takut engkau dari kekuasaan selama kekuasaanku itu masih ada dan kekuasaanku tetap akan kekal dan tidak akan pernah habis. Perhatikan ya. Ya ibnu adam khalaqtuka li ibadati fala tal'ab. Wahai anak Adam, aku menciptakanmu untuk beribadah kepadaku, maka jangan main-main. Jangan main-main. Ini benar atau tidak? Benar. Walaupun dia ada di dalam kitab Taurat. Sebab kitab Taurat itu aslinya turun dari Allah. Paham ya? Penting. Ya ibnu Adam la takhafan nafawat rizqi. Wahai anak Adam, jangan kau takut ketinggalan rezeki, madamat khazaini mamlu'ah. Selama gudang-gudang rezekiku itu masih penuh. Wa khazaini la tanfadu abadan. Dan gudang-gudang rezekiku itu tidak akan pernah habis selama-lamanya. Catat. Lalu ini catat. Ya ibnu Adam, khalaqtus samawati wal ardh wa lam a'ni bi khalqihinna. Ayami gharif wahidun asuquhu ilaika fi kulli hin. Ya ibnu Adam, kama la utalibuka bi amalin ghadan fala tutalibni bi rizqi ghadan. Wahai anak Adam, sebagaimana saya tidak memintamu ya untuk bekerja besok, ya, maka jangan minta aku dengan rezeki besok. Jangan minta kepada aku rezeki besok. Artinya dijamin sama Allah, ada jaminan. Ya ibnu Adam, li 'alaika fariidah. Ya, wahai anak Adam, aku terhadapmu itu punya kewajiban. Walaka 'alayya rizqun, dan kamu punya hak rezeki dariku. Fa in khalaqtani fi fariidati, fa in khalaftani, jika kamu berpaling dariku dalam kewajibanku, lam ukhalifka fi rizqika ala ma kana minka, saya tidak akan berpaling dalam memberi rezekimu atas apa yang kamu lakukan dari berpaling dariku. Ya ibnu Adam, in radita bima qasamtahu, ya, lakan araftu badanak. Kalau in radita, jika kamu ridho atas apa yang aku berikan kepadamu, maka kamu akan merehatkan badanmu dan menenangkan hatimu. Wa illam tarda bima qasamtuhu lakan,
jika kamu tidak ridha atas apa yang aku bagikan kepadamu, salatu 'alaika dunya, maka aku akan kuasakan kepadamu dunia hatta tarkul fiha, sampai kamu bersimpuh di hadapan dunia karadil wahsy fil bariyah. Seperti seperti contohnya hewan buas di di bumi ini, atau fi sahara, atau di padang pasir. Wa 'izzati wa jalali la yanaluka minha illa ma qasamtuhu laka wa anta 'indana. Dan kekuasaanku la yanaluka minha, wa 'izzati wa jalali la yanaluka minha, kamu tidak akan mendapatkan dari dunia itu kecuali apa yang aku bagikan kepadamu. Jadi ngapain kamu mati-matian cari dunia, kok enggak mati-matian cari akhirat? Kalau kamu mati-matian cari dunia, kamu tidak akan mendapatkan apa-apa selain apa yang Allah bagikan saja. La yanaluka minka illa ma qasamtuhu laka wa anta indi madhmum, dan kamu di sisiku itu tercela. Rukun keempat adalah beriman kepada para rasul. Para rasul ini mereka adalah hamba Allah yang paling mulia. Wa kullam faddalna 'alal 'alamin. Masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat lain pada masanya. Berjenis kelamin laki-laki, tidak ada yang mengetahui jumlah pasti mereka kecuali Allah. Nabi pertama adalah Nabi Adam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum beriman kepada para nabi dan rasul adalah wajib. Ciri-ciri rasul, perhatikan. Satu, berkata jujur. Yang kedua, terjaga dari hal-hal yang haram dan makruh. Tiga, diperintahkan untuk menyampaikan wahyu. Empat, memiliki keilmuan yang mumpuni karena harus beradu argumen. Berbeda dengan Nabi yang tidak diwajibkan menyampaikan wahyu atau ajaran. Itu ada nama Nabi Ulul Azmi. Jadi Ulul Azmi Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad disingkat menjadi Mimin. Atau Mimin. Kalau dari belakang Mimin. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, Nuh. Itu al-muradu min al-azm min as-sabr wa al-amrul masyaq. Kenapa disebut ulul azmi? Karena mereka ini telah memikul kesulitan dan rentangan dan mereka sabar. Rukun kelima sebelum terakhir, beriman kepada hari akhir apa? Beriman kepada hari kumpulkannya al-hasyr, hari perhitungan al-hisab, hari pembalasan al-jaza, surga al-jannah, dan neraka. Kita beriman kepada itu. Mudah-mudahan kita selamat di saat dikumpulkan mahsyar, di keadaan mahsyar kita tidak kena matahari yang sangat menyengat itu yang sering kita dengar. Mudah-mudahan kita selamat di hari perhitungan. Beriman kepada ketentuan Allah. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsik, wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafaa billahi shahida. Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutus Muhammad menjadi rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa min kasban la khuluq, wa arsalnaka lin-nasi rasulan wa kafaa billahi. Apa yang menimpamu dari kebaikan dari Allah, ijadan wa khuluqa. Wa man asabaka min sayyi'atin fa nafsi. Kasban maksudnya itu karena ulahmu sendiri. Karena Allah tidak mungkin menginginkan seseorang itu berada dalam posisi tidak kasban la khuluqa. Tapi kalau baik itu ijadan wa khalqan, Allah yang mengadakannya dan Allah yang menciptakannya. Tapi kalau datang kepada kamu untuk keburukan, kasban itu apa ya? Ulah tangan kamu sendiri. Karena malas, nggak lulus. Karena kamu tidak taat, kamu terusir. Itu namanya kasban la khuluqan. Baik dong? Kasban la khuluqan. Wa ma asaba
asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah maafkan banyak kesalahan. Nama Allah bagi kita. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta